ketemu lagi di channel gua ya. Channel gua ini. Ini. Kali ini gua bakal membahas pendakian pertama gue, pertama kali ya. Belum pernah sama sekali. Waktu pendakian apa sih yang harus dibutuhin? Ini yang pertama, kalian harus mempunyai niat. Kalau kalian udah nggak punya niat, mendingan nggak usah deh, pulang aja, pojokan, apa aja sepenting ya. Kalau belum punya niat, jangan sampai mendaki ya. Yang kedua, fisiknya harus benar-benar fit, karena kita bukan jalan datar, kita harus jalan naik terus, naik dan turun. Itu juga harus membutuhkan kaki kita harus menopang setiap saat ya, benar-benar harus menopang. Dan apa sih yang harus dibutuhin? Apa yang harus dibawa? Alat-alat saat pendakian ya. Satu, yang jelas, yang paling wajib ya, sepatu hiking. Yang pertama. Yang kedua, tas gunung. Yang ketiga, sleeping bag. Yang keempat, tenda. Yang jelas tenda. Yang kelima, P3K. Yang keenam, alat dan bahan untuk masak ya. Kalian harus bawa itu. Kalau kalian nggak bawa, kalian mau makan apa? Capek, minuman. Harus pakai jaket, baju pengganti ya. Itu baju pengganti. Kalau kalian kotor, kalian kan harus ganti juga kan. Saat pulang, perjalanan pulang juga kalian harus ganti ya. Itu aja yang gue tahu, apa-apa aja yang harus dibawa. Oke, kita lanjutin aja ke videonya. Ini adalah pendakian pertama kita semua ya, yang ada di sini. Maksudnya kita ada di rumahnya Bang Anton, kita diberi arahan di sini. Kita juga diajarin gimana menata barang-barang supaya semuanya bisa masuk ke tas ya, tas hiking ini, supaya dipakai juga enak, nggak jenggul-jenggul gimana gitu ya. Ini yang pakai baju merah Sindus, yang cewek itu si Kimon, dan yang pakai baju FKR Guteng si Gudel, dan ini yang paling hitam diriku sendiri. Ini Rob. Kita di sini diberi arahan ya, diberi arahan apa-apa aja yang nggak boleh dilakuin di pegunungan. Kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ada ya. Kita nggak boleh melanggarnya, kita harus mematuhinya. Dan kita diberi motivasi juga di sini. Dan itu yang di kursi itu si ibunya Anton. Apakah dia mau ikut? Ya enggak dong, nggak mau ikut. Dia juga ngasih arahan, ngasih saran supaya gimana ke depannya lah baik gitu ya. Ini semuanya bisa nonton ya, karena kita harus belajar, kita hanya bisa mencontoh. Lagi ini pada bengong semua weh, nggak guna. Oh, no. Aduh ya, inilah kita ya. Kita besok berangkat sekitaran jam 9 pagi. Sebelumnya kita sudah jogging. Ini udah belanja barang-barang apa aja yang butuhin. Ini juga kita harus wajib izin orang tua juga, itu wajib ya, karena kita pergi juga 3 hari ya. Kita habis Jumatan ya, jam 1-an kita berangkat dari Desa Jagung, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Kita berhenti di Alfamart ini karena kita ada yang kelupaan barang-barang yang belum dibeli. Ini kita di Podo Tengah ya, Kecamatan Kedunguni ya. Ya, ini dimulai perjalanan. Wih, cewek cantik nih. Indus, mantap. Ayo, mumpung jomblo Indul. Wow. Berangkat. Let's check it out. Maret tadi kita di Watu Salam Kulon, Kecamatan Boron, Kabupaten Pekalongan ya. Kita melewati sini ya. Ini kita benar-benar safety, memakai helm, memakai masker, memakai sarung tangan, kaos kaki, semuanya ya. Benar-benar jaket yang tebal supaya kita tetap aman di jalan. Oke.
itu di Wonotunggal ya, Kabupaten Batang. Kita sudah sampai sini ya, lumayan panas juga ini cuacanya. Karena kita berhenti di Jalan Parakan, Sukorejo, Gedung Paten ya, Kecamatan Paten, Kabupaten Kendal ya. Kita sudah sampai sini. Kita berhenti di depan Indomaret untuk istirahat. Nah, biasa untuk minum-minum, makan makanan yang ada. Selama sekitaran 12 jaman. Kita di sini juga mengisi tenaga, juga tanya-tanya. Kita juga nggak tahu ya di daerah ini kita di mana, selanjutnya perjalanannya kemana. Ini juga ada yang cari-cari kesempatan. Ini gue nanya ada presiden nggak di dalam gitu, bukannya godain cewek. Lumayan habis sisa. Akhirnya kita sampai di Campur Anem, Kabupaten Temanggung. Kita berhenti di musola ya, karena hujan. Kita ngaup di sini ya, berteduh di sini ya sampai hujan reda lah. Nggak tahu nyampe kapan. Nah, kita sampai di Garung, Kecamatan Kalijajar, Kabupaten Wonosobo ya. Kita nyampe di sini jam 10 malam tadi. Kita udah istirahat di sini. Akhirnya sekitaran jam 6 pagi kita mau berangkat. Kita udah mau siap-siap. Yang penting sarapan dulu ya toh. Sarapan. Nah, camp Sumbing via Garung. Muka-muka bangun tidur, cewek cowok, tua muda, semuanya muka-muka natural veg, you know. Oke, let's check it out. Lanjutin videonya. Sebelum berangkat, kita harus wajib mengisi data kita sesuai nama KTP, alamat, serta nomor HP kita ya. Ini kita sudah di pos 1, kita menyewa jasa ojek tadi perorangan 20.000. Sebelum kita melakukan pendakian dari pos 1 ke pos 2, kita harus berdoa dulu. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Perbanyaklah berdoa ya, supaya kita selamat. Dan ini kita mulai dari pos 1. Masih bingung, tenot. Paling penting setiap kelompok harus ada yang berpengalaman 1 orang. Gunanya untuk apa? Untuk memimpin kita semua, dan dikasih orang yang paling belakang yang bisa menjaga timnya ya. Orang yang taruh tengah itu lagi, contohnya ini gudel harus dijaga, ditaruh di tengah sama sisi kimon ya toh, harus dijagain, jangan sampai lepas, takut dikondol apa gitu ya. Semoga kita sampai selamat, semoga pemandangannya juga baik, cuacanya juga baik. Ini baru beberapa langkah aja kita udah menggeh, namanya juga udah lama banget ya kita nggak olahraga, jarang banget udah jalan-jalan. Sekarang udah zamannya naik motor, naik kendaraan, foto gengsi. Nggak tahu lah, zaman sekarang udah ribet, harus apa-apa harus ini, apa-apa harus itu. Jangan sampai kalah sama anak kecil, si adik-adik. Let's go, jalan, nggak mau kalah. Hi. Terus meter aja kita melangkah udah menggeh nih contohnya ya. Gue juga nih. Jangan di mall. Gimana mas? Ini di gunung, biar tahu rasanya perjuangan. Gak semudah ya, kita lanjutin perjalanannya ya. Lu titip-titip salam di WA sangat jauh. Tahu lu. Ini baru awal ya, kita belum nyampe pos 2 juga. Wah, jantung men. Semangat. Ini kita nyampe di pos 2 ya. Kita ngobrol-ngobrol perjalanan yang tadi malam, pas perjalanan ke sininya ya begini. Tadi kita juga berhenti di sini, ada tanjakan yang koleng-kolan. Trek terberat di trek ini, di jalur ini benar-benar berat. Kita harus pakai tali juga, harus benar-benar pakai tali. Kita nggak bisa
preview juga susah, benar-benar susah, megang HP-nya benar-benar susah. Kita harus mentingin keselamatan kita juga, kita harus melakukan kerjasama tim juga ya. Ya, kita mulai perjalanan beratnya dari sini ya. Dilanjut bos. Dan ini teman kita yang dua. Iya, sama sederhana. Ayo masuk semuanya. Mau tidur. Itu namanya dia kepala suhu kita yang udah biasa ngetrip. Namanya Mas Toja atau Mas Tegar Satya. Itu satu lagi Hai guys. Mas Budel. Yahya Nur Huda. Yahya Nur Huda. Berhubung di luar hujan ya, Kita hanya udah bikin tenda ya, kita nggak bisa preview bikin tenda juga, benar-benar buru-buru, hujan juga. Ini juga ngebut banget bikin tendanya supaya kita nggak kehujanan ya. Yang penting asal kepasang aja, kita nggak kehujanan, seperti itu juga. Kalau ini hujannya nggak berhenti, mungkin kita akan melanjutkan perjalanan besok pagi ya. Oke, ditunggu aja. Sekitaran jam 5-an mau maghrib. Ini masih gerimis ya, kita belum bisa melanjutkan pendakian. Kita mau foto-foto dulu biasa ya, toh walaupun nggak bagus. Ya, habis sisa cuacanya masih hujan deras, kita benar-benar bingung. Ini masih hujan kayak gini. Semoga cuacanya cepat membaik ya. Ini lumayan udah cuacanya hujannya udah berhenti. Ini sekitaran jam 5. Kita mulai pendakian ya ke pos berapa? Ke pos 4. Ini masih kondisinya benar-benar dingin ya. Gue pakai sarung tangan, pakai sarung kepala, pakai sarung juga buat leher, pakai kaos kaki, celana double 2, pakai jaket. Ini benar-benar dingin sih. Hehe. Ayo ngomong. Ya, inilah suasananya. Walaupun mendung, ini bangsi gudel-gudel ya toh. Jam berapa ini? Jam Untuk semangat dari apakah kemarin. sampai sana? Itu yang pakai jas hujan depannya itu Ayo. Mbak Kimon, belakangnya Sindus, paling depan pemimpin kita si Toja. Bismillah. Iya toh. Ya, di tengah perjalanan ada seorang cewek yang ditinggal pacarnya ke bawah ngambil barang yang ketinggalan ya. Jam 5 Namanya juga naluri laki-laki ya. Gimana ya, lihat cewek sendirian ya, nggak tega dong. Akhirnya tim kami berhenti. Ya nemenin juga, takut ada apa-apa. Walaupun jaraknya sekitaran 20 meteran, kita nungguin sampai bener-bener pacarnya atau suaminya itu datang ya. Kita berhenti, lihat-lihat ke kiri ke kanan, suasananya, kondisinya. Ini semakin kita naik, treknya semakin berat ya, benar-benar berat. Harus hati-hati juga, licin, banyak batu-batu terjal, banyak jurang juga, hati-hati. Kita sama timnya harus ditingkatin di sini. Kita harus saling mengerti, saling membantu, saling tulis. Nah, di sinilah kita mengerti lah, kemudian kita bisa mengerti apa arti dari kebersamaan ya. Benar-benar kita harus mengerti pertemanan itu apa, kebersamaan itu apa. Kita harus saling menjaga. Minatnya benar-benar gede ya di sini ya. Kalian bisa lihat kan anginnya digoyang bersama kita lanjutin perjalanan. Oke, kita memutuskan untuk berangkat lagi karena kelamaan juga ya. Kita berangkat ke pasar Sekar, pasar Watu ya. Kita berangkat ke sana. Ini treknya benar-benar terjal ya, benar-benar terjal, naik menukik, semuanya batu-batu licin, batu-batu besar. Kita harus benar-benar hati-hati, kalau nggak hati-hati bahaya. Di samping juga itu langsung jurang ya. Pokoknya kalau mendaki kita harus benar-benar hati-hati kanan dan kiri, dan perhatiin pada pijakan kita ya, tanahnya benar-benar keras atau itu bisa longsor. Kita harus benar-benar bisa milih, hati-hati, jangan
jangan asal nginjek ya, karena kewaspadaan itu adalah yang utama. Perjalanan juga masih lama, ini minum haus. Setelah hampir 100 meter kita sampai summit, cuacanya benar-benar buruk, kabut benar-benar tebal, menutupi seluruh jalanan. Oksigen juga dikit karena anginnya gede di sini, benar-benar gede, banyak kabut. Kita akhirnya memutuskan untuk turun lagi. Ya walaupun kita kecewa, kalian bisa lihat ini foto-fotonya, ini 1, 2, 3, 4. Bener-bener kabutnya tebal banget, kita nggak bisa ngelanjutin pendakian. Kita akhirnya memutuskan untuk turun dan kita istirahat di pos 4 ya, di Pasar Watu. Kita beristirahat di sini sebentar sambil lihat-lihat kondisinya di depan. Ini kalau memang cuacanya benar-benar bagus, ini pemandangnya gila loh. Ini semuanya kembang sih, kembang malam melanjutkan hidup. Ini gue lagi nggak jelas jalan-jalan. Lihat itu orangnya sukanya lihat-lihat itu. Lihat-lihat ke depan walaupun nggak jelas. Apa? Klik. Turun di Pasar Watu, cuacanya benar-benar udah mulai membaik. Ya ini mengobati rasa kecewa kita, nggak bisa ke summit, nggak bisa lihat pemandangan di sana karena kabut benar-benar tebal di sana. Ini juga sudah mengobati dan rasa penasaran kita di atas gunung itu gimana. Kita bisa melihat awan-awan juga berjalan, bergeser, tiup angin ke satu arah, itu Gunung Sindoro ya, kembangan Gunung Sumbing itu di seberangnya tas, benar-benar di depannya tas. Kalian juga bisa melihat nih, cuacanya benar-benar sudah membaik, pemandangan juga keren, dataran hijau, ini benar-benar sudah membaik ya. Walaupun kita nggak bisa ke summit ya, ini sudah lumayan lah. Insya Allah next time kita akan mengatur jadwal yang benar-benar baik, nggak usah tergesa-gesa, asal waktunya pasti, ada waktu kosong. Kita rencananya mau naik lagi, walaupun nggak tahu ke gunung mana ya. Kita rencananya mau naik lagi, entah itu kapan, jadwalnya kapan. Ya benar, lihat sabana hijau ya, ini rumput-rumputan, diselimuti kabut. Coba ada cewek di samping gue itu loh, yang ada malah kudel, anjir, cowok lagi. Ini bener-bener syahdu di sini, adem bener ya. Ke tenda lagi, kita mau makan di sini, istirahat ya. Acaranya setelah ini juga kita mau langsung pulang karena besok juga ada acara, benar-benar ada acara. Yang penting kita jangan pernah pantang menyerah ya, walaupun kita kecewa nggak bisa melihat pemandangan di summit, kita akan tetap berusaha karena ini adalah hobi gue, hobi semuanya, hobi ya, ini adalah hobi. Jadi jangan patah semangat ya, walaupun kita kadang nggak bisa mengharapkan apa yang kita harapkan gitu, kita nggak bisa mendapatkan harapannya itu ya, kadang kita kecewa, tergantung kita sih. Oke. Kita nanggepinya gimana, mengatasinya gimana, dan menilainya gimana gitu loh. Terus kalau lu mau mendaki, lu harus bener-bener pilih temen yang tahu lu gimana, tahu dia gimana. Itu karena itu itu bisa mempererat apa ya, melancarkan perjalanan lah, mendaki bener-bener biar lancar semuanya, karena lu tahu dia gimana, dia tahu lu gimana. Walaupun banyak kejailan di sini, contohnya gue ngumpetin HP-nya semuanya, pada nyariin, pada emosi, pada penasaran.
Ya ini pada nyariin ya, aduh biung pacar tuh ya toh. Ya kesimpulannya apa hikmah dari semua ini yang kita ambil, jadi lu jangan berharap yang bagus-bagus ya, lu yang penting lu harus mempunyai niat dulu. Jangan pernah patah semangat.